Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinosari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa nggak ada pertanyaan ya dari brosur. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, dari brosur. Di halaman 2, pada arti dari halaman yang pertama, baris keempat dari bawah. Setelah tiba di Madinah, ia mendapati Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sakit keras. Lalu ia melaporkan tentang keadaan di Irak. Kemudian Abu Bakar menyarankan kepada Umar supaya memobilisasi pasukan untuk memerangi Irak. Yang ditanyakan kata memobilisasi pasukan ini maksudnya bagaimana? Apa mobilisasi pasukan apa maksudnya? Ya, jadi pasukan-pasukan yang berada di mana-mana supaya dikompakan, diberitahu, dikumpulkan untuk sepakat mengirim pasukan untuk memerangi Irak. Jadi mobilisasi itu semua diberitahu, dikandani. Pasukan dikumpulkan menjadi satu, konsentrasi kekuatannya dipusatkan untuk memerangi Irak tadi. Itu Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sakit keras. Ya, fisiknya sakit keras tapi pikirannya masih jalan terus mengatur strategi dalam peperangan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Dia masih mengatur bagaimana perjalanan pemerintahan walaupun dalam keadaan sakit. Apalagi? Udah ya? Khalifah Umar bin Al-Khattab setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq memberikan motivasi untuk memerangi. Sampai beliau menyampaikan pidatnya selama 4 hari baru ada sambutan. Yang ditanyakan yang pertama, apakah kredibilitas Umar sebagai pemimpin masih diragukan para sahabat, padahal keberanian, ketegasannya tidak ada yang menandingi. Kemudian yang kedua, Abu Ubaid apakah dari kalangan tabi'in Ustadz? Dan mengapa justru Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi bukan dari sahabat, malah yang pertama menanggapi seruan? Apakah dia paham betul Umar bin Khattab dan janji Allah bahwa umat Islam akan menjadi penguasa di bumi? Dan apakah Abu Ubaid bin Mas'ud ini sudah teruji mengikuti peperangan dan memimpin perang? Bukankah hadis Rasulullah menyebutkan serahkan sesuatu itu kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancurannya? Mohon dijelaskan. Jadi bukannya mereka itu tidak meragukan tentang kepemimpinan Khalifah Umar. Tapi dilihat bahwa tadi jumlah pasukan umat Islam itu dibanding jumlah pasukan musuh masih belum seimbang. Jadi masih berpikir. Nah akhirnya setelah Abu Ubaid itu bukan seorang sahabat, tidak pernah ketemu Nabi beliau. Menanggapi dengan serius apa yang diserukan oleh Khalifah Umar, baru yang lain-lain tumbuh. Namun Abu Ubaid tadi juga diperintahkan oleh Umar supaya sering mengajak bermusyawarah para sahabat. Ya, para sahabat, karena mereka yang lebih mengetahui dalam ketika masih hidup Rasulullah. Khalifah Umar menyarankan agar selalu bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW supaya meminta pertimbangan kepada Khalid bin Qais yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam berperang. Jadi walaupun dia diangkat, mengapa kok diangkat bukan dari sahabat, malah yang diangkat dari
bukan sahabat Nabi, dari tabi'in gitu. Ya, mengapa? Nah, karena dialah yang pertama kali menanggapi seruan Umar. Jadi dia ada keberanian betul meyakini, namun demikian jangan sampai apa-apa diputuskan sendiri. Lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabat Nabi. Terutama di situ disebut Sulais bin Qais. Dia berpengalaman dalam perang lebih banyak daripada Ubaid tadi. Nah, inilah Islam. Ya. Khalifah Amir Mu'minin siapapun yang ditunjuk harus mentaati. Ya kan? Sekalipun maka yang menyampaikan itu dikatakan oleh Rasulullah, sekalipun yang menyampaikan itu budak. Budak yang hidungnya rumpung. Kalau itu memang suaranya benar atau memang yang diangkat dari pemimpin itu ya, dia ya harus ditaati. Umar ini menunjuk, Khalifah Umar menunjuk ya Ubaid tadi sebagai panglima perang. Karena walaupun dia bukan seorang sahabat, tapi dia meyakini dan dengan keberaniannya tidak diragukan lagi. Namun untuk berpengalaman perang tidak seperti yang dijalani oleh sahabat, maka dalam memutuskan suatu permasalahan di dalam angka perang menang nanti supaya bermusyawarah dengan sahabat Nabi. Itu kebijakan soal Khalifah Umar. Di Khalifah Umar bukan suatu hal yang diragukan kepemimpinannya, tidak. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan juga beliaunya. Tapi munculnya keberanian untuk menanggapi itu malah tadi bukan dari sahabat. Bukannya sahabat-sahabat takut, bukan. Hitungannya karena tadi kan masih ya setelah ditinggalkan oleh Khalid bin Walid, era itu ya, pasukan perang itu tidak begitu jumlahnya belum memadai. Jadi perang zaman dahulu kan jumlah tentara itu juga ikut menentukan. Ya, ikut menentukan. Lain dengan sekarang. Sekarang yang menentukan persenjataannya, bukan jumlah tentaranya. Apalagi pada brosur halaman 6 dijelaskan bahwa Jaban berhasil melepaskan diri, lalu kaum muslimin segera menangkapnya kembali. Namun Abu Ubaid memutuskan tidak akan membunuhnya karena seorang tentara muslimin memberikan jaminan keamanan kepadanya. Pertanyaan, apa yang menjadi alasan tentara kaum muslimin mau memberikan jaminan keamanan terhadap Jaban? Apakah sikap Abu Ubaid ini tidak bertentangan dengan Quran surat An-Nisa ayat 89? apa coba bacaan Quran? Baca. Surat An-Nisa ayat 89. Wattu law takfuru kama kafaru wa takununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung dan jangan pula menjadi penolong. Nah, sekarang dibaca ini yang kamu tanyakan tadi. Apa yang menjadi alasan tentara kaum? Dibaca tentang pelepasan tadi. Jaban dengan apa tadi yang ditawan perang tadi. Adapun Mardan Sah. Dibaca itu halaman 6 alinea. Rostam mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan seorang panglima yang bernama Jaban. Di
Di sayap kiri dan sayap kanan pasukan dipimpin oleh Hasnas Mah atau Jasnahmah dan Mardansah. Ia sebagai wakil panglima dan sebelumnya adalah pengawal istana Persia. Akhirnya mereka bertemu dengan Abu Ubaid di suatu tempat yang bernama An-Namarik yang terletak di antara Hirah dan Qadisiyah. Ketika itu pasukan berkuda tentara Islam dipimpin oleh Al-Musanna bin Harithah. Sayap kiri pasukan dipimpin oleh Amir bin Al-Khaisam. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat antara dua pasukan dan akhirnya Allah mengalahkan tentara Persia. Bahkan Jaban dan Mardansah keduanya ditawan. Adapun Mardansah akhirnya dibunuh oleh orang yang menawannya, sedangkan Jaban berhasil mengelabui orang yang menawannya sehingga ia dilepaskan. Namun kaum muslimin segera menangkapnya dan mereka tidak mau melepaskannya. Mereka berkata, yang kita tawan ini adalah panglima mereka. Kemudian kaum muslimin membawanya ke hadapan Abu Ubaid. Mereka berkata, bunuhlah orang ini, dialah panglima pasukan Persia. Abu Ubaid menjawab, walaupun dia panglima mereka, namun aku tidak akan membunuhnya, karena seorang tentara muslim telah memberikan jaminan keamanan kepadanya. Nah, tahu enggak? Jadi karena ada yang menjamin tentang keamanan dirinya. Dari dulu itu kalau ada orang muslim yang menjamin keamanannya, itu tidak boleh dibunuh. Banding minta lepas, ada yang menjamin. Orang ini tidak, misalnya saya jaminannya, orang ini tidak akan berbahaya dan tidak akan memerangi lagi umat Islam, tidak akan musuh. Artinya yang menjamin itu tentara Islam ada, karena ada yang menjamin, ya sudah, nggak dibunuh. Ada yang jaminannya tadi. Jadi kalau zaman dahulu itu kalau masuk ke suatu daerah di Mekah misalnya, ada yang menjamin diselamatkan. Ya, kalau yang menjamin itu umat Islam. Ini juga dijamin keamanannya Jaban ini. Yang menjamin seorang tentara Islam menjamin tentang keamanan orang ini. Nah, karena dijamin keamanannya, ada yang tanggung jawab maksudnya, maka Ubaid tidak membunuhnya. Apalagi di brosur disebutkan beberapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menaklukkan beberapa daerah orang kafir. Kenapa kaum muslimin dalam menyebarkan Islam dengan cara perang, kenapa tidak dengan cara berdakwah, yaitu dengan mengertikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang-orang kafir tersebut? Mohon penjelasan. Karena kamu mempelajari sejarah ini sudah jujuk sampai ini. Kalau saudara mulai dari awalnya tidak akan bertanya begitu. Tidak akan bertanya begitu. Di kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah awalnya itu berdakwah di Mekah. Waktu di Mekah Nabi dan pengikut-pengikutnya ditekan oleh orang musyrikin, orang kafirin, sampai singkatnya diusir dari kampung halamannya dari Mekah sampai hijrah ke mana? Madinah. Dan di Madinah itulah waktu di Mekah kaum muslimin banyak yang dianiaya, dibunuh, disiksa, tidak ada perlawanan. Karena memang belum ada perintah untuk melawan. Penanaman tauhid yang luar biasa. Ada namanya Habab bin Arad. Yang dalam suatu riwayat itu badannya penuh dengan luka-luka sengatan besi. Besi yang dibakar, dipanaskan, sengatkan pada punggungnya, pada sekujur tubuhnya. Nah, ketika Nabi sedang duduk di tepi Ka'bah ini, Habab ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah tidak seharusnya engkau mohon pertolongan kepada Allah? Coba ditunjukkan bajunya dilepas, tunjukkan badan saya begini luka diseksa oleh orang kafir, ya. Tapi kok tidak ada perlawanan? Nabi mengatakan sabarlah kamu, sabar. Orang dahulu dalam mempertahankan imannya, ada yang digeraji kepalanya ini sampai belah menjadi dua. Tapi dia tetap dalam keadaan beriman.
ada yang digantung kepalanya di bawah, dinyalakan api di bawah kepalanya itu sampai api itu mati karena tetesan air kepala yang dibakar tadi. Ya, gitu hebatnya. Tapi mereka tetap dalam keharibanan. Kalau kamu sabar, nanti ya tidak ada orang takut. Orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut sudah tidak ada takut lagi kepada manusia. Kecuali takutnya kepada Allah. Artinya, dan itu menjadi kalau Islam sudah masuk di hati manusia, aman semuanya. Enggak ada orang yang ditakuti kecuali Allah. Maka yang sudah keadaan begitu aja suruh sabar. Ya sudahlah, karena belum ada perintah perlawanan. Memang di Mekah itu baru penanaman tauhid yang kuat. Belum ada perintah melawan. Ambil tauhid. Ya. Akhirnya karena makin hari makin berat tekanan-tekanan orang kafir, orang musyrikin, belum ada perintah perlawanan. Karena memang juga umat Islam baru sedikit jumlahnya, harus sedikit, ya, sangat sedikit. Maka pindah ya hijrah ke Madinah. Hijrah pun tidak boleh membawa apa-apa, ya, tidak boleh bawa apa-apa. Ya, hanya kecuali pakai yang dipakai aja, semua harta kekayaannya, rumahnya, segala hartanya tinggal semua, berangkat orang aja. Nah, sampai di sana oleh Rasulullah disaudarakan dengan orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam yang disebut kaum Ansor. Tadi orang Muhajirin sambut baik oleh kaum Ansor. Singkatnya ketika di Madinah umat Islam menjadi kuat. Jumlahnya banyak dan makin yakin atas kebenaran Islam itu didukung oleh hampir seluruh kota Madinah kecuali orang-orang munafik saja. Nah, pada saat itulah Islam mulai dikembangkan, didakwahkan dan ada perintah perlawanan. Maka daerah-daerah yang tadi memusuhi mulai didatangi untuk didakwahi. Kalau didakwahi mereka melawan, perangi. Ya, ada perintah perang setelah itu. Ketika di Makkah belum ada perintah perang. Ya. Boleh kamu tidak menerima Islam, tapi jangan menghalang-halangi dakwah. Ya. Dari Nabi di dalam menyebarkan Islam itu beri kebebasan. Ini perintah Allah untuk berdakwah. Kalau perkara kamu tidak mau menerima, tidak apa-apa. Tapi jangan menghalangi. Kalau kamu menghalangi, seperti yang kamu lakukan ketika masih di Mekah, jangan tanya. Ya, langsung diperangi. Nah, maka ini kirim pasukan kemana-mana itu bukan untuk memerangi. Itu dakwah mereka. Kalau mereka menerima, ya menjadi orang Islam dengan baik. Kalau tidak menerima, tidak menghalang-halangi, ya tidak apa-apa. Kalau tidak menerima, tapi melawan atau mengganggu, lah ini diperangi. Jadi perjalanannya begitu, saudara. Jangan membaca jujuk di ini sudah sejarah yang keberapa ini? Ya, ke-40-an. Ya, Khulafaur Rasyidin ke-40 secara dibaca dari awalnya. Jadi bukan umat Islam itu atau Nabi apalagi para sahabat mengembangkan dakwah Islam itu dengan perang, tidak. Tidak dengan perang. Dakwah itu dikembangkan karena itu perintah Allah. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Siapa mau iman silahkan iman, siapa kafir silahkan kafir. Tetapi kalau kamu kafir jangan terus menghalangi dakwah. Yang tidak mau ya tidak apa-apa. Gitu? Tapi kalau tidak mau malah menghalangi, merintangi, nah itu dilawan, diperangi. Nah itulah perjalanan Islam. Karena Islam dalam peperangan begitu. Kalau sudah perang, ya sudah. Undang-undang perang begitu. Siapa yang kalah, sudah ditawan. Hartanya jadi rampasan. Maka ghanimah itu rampasan perang. Nah itu. Jadi perangnya itu bukan mencari musuh untuk diperangi dalam rangka berdakwah. Kok menolak? Menolak jadi tambah memusuhi. Nah itu mesti dilawan. Ketika umat Islam di Madinah jangan dianggap seperti ketika di Mekah. Di Mekah memang belum ada perintah melawan,
Karena belum ada kekuatan, jumlahnya sedikit. Dan ini ada pelajaran juga kan. Jadi untuk mencapai suatu kemenangan, susun dulu kekuatan. Ya, kalau belum ada kekuatan, jangan ada perlawanan. Itu pelajaran juga. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan la ghalabata illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad. Untuk mencapai suatu kemenangan tidak mungkin bisa kecuali dengan kekuatan. Nah, ketika umat Islam di Mekah itu masih sedikit, belum ada kekuatan untuk melawan orang kafir yang jumlahnya besar, banyak. Ya, orang musyrikin, orang kafir dari satu belum mampu. Maka udah usah melawan. Ya ini ayat, ya ini sabar mohon pertolongan pada Allah aja. Nah itulah. Nah setelah di Madinah yang kuat, dakwah disebarkan dari Madinah. Kirim ke daerah-daerah yang dahulu menghalang-halangi, merintangi, bahkan memusuhi. Semua dikirim. Kalau masih seperti dahulu sikapnya orang kafir, perangi. Kalau dia menerima dakwah Islam, jadi saudara kita sama Muslim. Kalau dia tidak menerima tetapi tidak memusuhi, tidak apa-apa. Ya, maka kita boleh. Al-Quran mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil dengan orang-orang yang tidak memusuhi kamu karena agama. Tidak memerangi kamu karena agama. Tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agama. Ya, jadi asal dia tidak memusuhi, tidak memerangi, boleh kita bergaul baik dengan mereka. Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat keadilan. Lah yang boleh diperangi siapa? Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin. Ya. Wa akhrijukum min diyarihim. Ya, coba dibaca ayatnya. Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini yang boleh diperangi itu ini. Dijadikan kawan saja tidak boleh. Siapa mereka? Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin. Jadi Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kamu dari kampung negerimu karena agama. Ya, wa dhaharu ala ikhrajikum, membantu orang lain untuk mengusir kamu karena kamu Islam tadi diusir. Ini orang yang membantu pengusiran kamu itu pun itu tidak boleh kamu menjadikan mereka kawan. Ya, maka dari itulah wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, yang mengusir kamu, yang memerangi kamu, terus yang membantu pengusiran kamu karena kamu tadi Islam, diusir, dimusuhi, diperangi. Nah, orang yang memusuhi termasuk yang membantu pengusiran kamu pun tidak boleh jadikan kawan. Kalau kamu menjadikan kawan mereka, kamu jadi orang zalim. Terus dibaca sebelumnya tadi ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Alam yuqatilukum fiddin. Jadi kamu berbuat baik, berlaku adil pada siapapun boleh selama mereka tidak memerangi kamu karena agama. Terus? Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ya, walam yukhrijukum min diyarikum. Tidak mengusir kamu dari negerimu karena agama, karena kamu Islam. Ya, terus? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, gitu kan? Maka dakwah dikembangkan. Boleh menerima, boleh tidak. Nabi dipesan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh beriman, kamu boleh tidak beriman. Kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman silahkan iman. Siapa mau kafir silahkan kafir. Jadi orang kafir pun diperbolehkan oleh Allah. Tapi jangan sampai kamu kafir memerangi orang yang beriman. Mengusir orang yang beriman. Nah itu karena agamanya. Nah kalau kamu memerangi, mengusir lah pasti ada perlawanan. Nah, umat Islam kuat, ada perlawanan. Ya kan? Nah untuk kuat maka perlu bersatu umat Islam itu. Walaupun jumlahnya besar, kalau nafsi-nafsi tidak saling kuat menguatkan, tidak ada kekuatan apa-apa. Maka Rasulullah menggambarkan persaudaraan sama muslim itu seperti bangunan. Berulang kali saya tunjukkan di bangunan tembok ini di hitam ini ya, cakya ini. Ini terdiri dari beberapa unsur, pasir, batu merah, semen, air, ya, besi dan sebagainya menjadi satu utuh seperti itu. Ya, kuat kalau begitu. Lah kalau masih bercerai-berai, berserakan, besi berdiri sendiri, pasir sendiri, semen sendiri, air sendiri, tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi Rasulullah membuat perumpamaan persaudaraan muslim itu sangat kokoh dan mudah ditangkap. Gambarnya seperti bangunan itu. Ya, kalau umat yang sudah begitu punya kekuatan. Ya. Kalau tidak begitu, sudah. Tidak usah orang lain menghancurkan, kamu sudah hancur berantakan sendiri. Maka ketika di Mekah umat Islam belum banyak, Allah juga tidak perintahkan untuk memerangi mereka, untuk melawan. Tapi terus sabar saja, perintahnya sabar. Ya, nah, setelah kuat, umat Islam jumlahnya menjadi kuat, banyak di Madinah, baru ada perintah perang. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah umumnya ya, belum mengandung hukum perang itu, masih ditekankan masalah tauhidnya. Nah, setelah Nabi di Madinah baru ada perintah perang. Maka kalau tadi atau mengirim pasukan ke sana itu untuk berdakwah. Kalau kamu masih bersikap seperti dulu, mengusir, memusuhi, bahkan kedatangan tentara Islam datang itu kamu musuhi, lah ada perlawanan sekarang. Umat Islam sudah mampu untuk melawan kamu, nggak dilawan. Ya, apalagi? Sekarang umat Islam di dunia ini laksana umat yang terumbang-ambing. Apakah ini merupakan tanda akan menjadi umat yang terjajah? Lalu solusi apa untuk mengembalikan kejayaan umat Islam? Umat Islam dahulu jaya karena Al-Quran. Umat Islam akan hancur karena mengabaikan Al-Quran. Itu tidak usah mengkambing kata orang lain. Tidak usah karena itu Amerika, karena Rusia, bukan karena itu. Karena umat Islam jauh dari Qurannya. Ya, sudah jelas itu. Kalau umat Islam pegang teguh hablillah, tidak akan bercerai-berai. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah kamu umat Islam secara keseluruhan, ya, pegang teguh hablillah. Hablillah dalam terjemahan Quran tafsir Departemen Agama itu diartikan tali agama Allah. Ya. Hablillahnya agama Allah. Nah, kalau kita bicara agama Allah mesti Islam. Karena tidak ada agama
agama Allah selain Islam itu nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Lainnya Islam nggak ada. Nah kalau Islam, sumbernya Islam itu Quran. Sedang Quran memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh Quran itu. Nabi kita juga memerintahkan gigit dengan gigi gerahamu. Hanya pegang teguh Quran sunnah itu sampai digambarkan menggigit dengan gigi geraham. Biar kuat, jangan sampai lepas. Nah kalau umat Islam pegang teguh Qur'annya, tidak akan terjadi cerai-berai, kan utuh, karena Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat itu umat yang satu. Supaya tetap satu, pegang teguh Qur'annya. Kalau kamu udah lepaskan pegangannya, sudah yang satu tadi menjadi cerai-berai. Maka Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kamu tafaruk, sebab pokoknya mesti lepas dari pegangannya. Ini tidak akan bisa. Ya, umat Islam di dunia ini sudah makin jauh dari tuntunan Qur'annya. Karena jauh dari Qur'annya, maka persaudaraan sama umat Islam pun rapuh. Rapuh. Dalam Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada orang mukmin yang berselisih, islahkan, diislahkan. Kalau terjadi perselisihan, kalau masih pegang teguh Qur'annya, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ya. In kuntum tu'minu billah, kalau kamu beriman pada Allah. Karena perselisihan, orang yang sedang berselisih itu sebenarnya rebutan benar. Masing-masing merasa aku yang benar, aku yang benar. Kalau benar dikembalikan kepada akunya tidak akan selesai. Tapi harus ingat al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau kamu perselisihan itu mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasuli, kembalikan pada Allah dan Rasul. Nah, akan ketemu di situ tempatnya kebenaran. Sekarang orang Islam bersih tidak mau kembali pada kebenaran, kembali pada hawa nafsunya, kembali kepada golongannya, ya, kembali pada partainya. Ya sudah tidak mungkin. Selama umat Islam tidak pegang teguh Qur'annya, pasti berantakan. Jadi umat Islam dahulu jaya karena pegang Qur'an, umat Islam hina karena lepaskan Quran. Yang begini tidak akan berubah. Kecuali kalau kita umat Islam mau merubah keadaannya sendiri. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaannya sendiri. Nah, kalau dilihat dari ayat-ayat Quran juga sebetulnya kondisi sekarang umat Islam dalam keadaan azab, tapi tidak merasa. Mengapa dalam keadaan azab kok masih bisa senang tidak merasa? Ya karena makin jauhnya dari Al-Quran. Kalau dia kembali pada Al-Quran, wah berarti hidup kita itu dalam azab. Coba dibaca lagi surat Al-An'am ayat 65 itu. Qul huwal qadiru ala ayyab as'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Nah, dibaca ayatnya. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ya, ada
Ada notnya di situ. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ya. Sudah kan? Azab dari atas, azab dari bawah. Di negeri kita kan semua sudah dirasakan. Azab dari atas, tadi dirasakan sambiran petir, hujan batu, ya sudah. Hujan batu kita berulang kali, hujan batu, hujan abu, ya, sambaran awan panas, sambaran awan panas. Berapa desa yang ludes dihujani batu dan pasir oleh Allah. Ya, sekarang mungkin masih ada bekas-bekasnya. Itu di lereng Merapi sana, bisa dilihat sana. Tanya riwayatnya, daerah ini dulu apa? Sekarang tertimbun batu, pasir semua. Kampung itu terpendam. Quran mengatakan sudah 15 abad yang lalu. Kita baru saksikan, sekarang masih ada bekas-bekasnya. Belum lama ini saya sudah ke sana lagi. Ketika dekat-dekat dulu ya ke sana. Kita mengirim pasukan ke sana. Itu dari bawah, dari atas. Yang dari bawah kaki banjir. Hampir setiap musim hujan banjir di negeri kita ini. Ya. Banjir, tanah longsor, wes itu ada tiap tahun. Nek kemarau, bakaran, nek musim hujan, kelongsoran. Nah, di mana-mana kita lihat itu. Kalau kita melihat TV dan sebagainya itu, kalau dipandang dengan mata kepala saja, wah bencana, oh musibah. Tapi kalau dengan mata hati yang membaca, apakah ini azab Allah yang dicicipkan kepada kita? Karena Allah tadi diterangkan mengirim azab dari atas kepala dan dari bawah kakimu. Yang ketiga ini yang tidak dirasakan. Masukkan kamu suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai. Kelompok satu atau golongan satu selalu masing-masing ingin merasakan keganasannya. Jadi kelompok satu ganas terhadap kelompok yang lain, ingin membinasakan, ingin memadamkan, ingin mematikan, ingin menghancurkan. Kelompok yang akan dihancurkan tadi juga mempunyai maksud sama. Maka terjadilah sesama muslim hina menghina, ejek mengejek, tawuran, perang, dan sebabnya apa coba? Padahal dikatakan oleh Rasulullah, sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Kok bisa begitu? Nah, itu menunjukkan lepasnya dari Al-Quran, jauhnya dari tuntunan Rasulullah. Udah, ayat-ayat yang mengajak persatuan, perdamaian, persaudaraan yang digambarkan seperti satu tubuh, sudah tidak membekas sama sekali. Walaupun ini masih sering dikumandangkan di khutbah-khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikumandangkan, tapi realisasinya tidak ada. Bahkan kadang di khutbah cuma membakar semangat ya, untuk menyerang kelompok lain. Kegiatan umat Islam satu sama lain dicurigai. Dicurigai. Hati-hati, sekarang ada aliran baru. Aliran sesat, itu kelompok Wahabiyah. Nah, coba orang yang belajar ngajar Quran, memahami, dicurigai. Aneh kan? Padahal ini orang yang dicintai Allah itu, yang dicintai Allah kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar mengajarkan Al-Qur'an bukan belajar membaca saja. Justru yang pokok di situ lihat dabaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Jadi belajar Al-Quran maksudnya mempelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari itu orang yang punya akal pikiran sehat dapat mengambil pelajaran. Dapat mengambil pelajaran. Jadi Quran dipelajari akhirnya dapat pelajaran. Pelajaran apa yang diambil? Oh, kesatuan dan persatuan, mendamaikan orang yang perselisihan. Ya, dengan mempelajari itu dapat pelajaran.
Kalau ada orang mukmin berselisih, kita fa'aslihu baina akhawaikum, hindarkan prasangka buruk ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk sesama kawan muslim atau mencari bertajasus, mencari-cari kesalahan, menggunjing, itu tuh di Al-Quran. Ya, nah? Nabi juga begitu, kamu menghina saudara sama muslim itu kamu fasik, memeranginya kamu kafir. Nah, ini sudah tidak dihirau semua. Maka terjadi permusuhan sesama muslim di negara-negara tetangga kita, termasuk di negeri kita juga. Sering terjadi cekcok kele sana sini, mesti podo Islami. Gitu kok mau. Nah, dalam keadaan seperti ini masih bergembira. Jadi sebenarnya kamu itu hidup dalam azab kok masih bergembira itu gimana? Jadi kalau umat Islam bertikai itu sebenarnya hidup dalam azab. Kembali dalam surat Al-An'am ayat 65 tadi itu sebenarnya kamu dicicipi azab oleh Allah. Dari atas, dari bawah dan pertikaian sesama muslim itu azab. Nah kalau di azab itu masih merasa senang, ya, malah akan membesar-besarkan golongannya untuk memerangi golongan lain, ya akan makin hancur negeri ini, berantakan akhirnya. Maka Allah tidak merubah keadaanmu kalau kamu tidak mau merubah keadaanmu sendiri. Maka kita dengan buka kegiatan Majelis Tafsir ini, kita kaji Quran dan Sunnah Rasulullah, mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, dari Takengon sampai Merauke sana, yang tergabung dalam Majelis Tafsir Al-Quran, tidak boleh permusuhan sesama warga. Nah, tidak boleh menganggap musuh umat Islam di luar golongan kita. Walaupun kita dimusuhi oleh orang Islam, selama di Islam jangan kita anggap mereka lawan. Kita anggap sudah orang itu yang tidak mengerti apa yang kita kaji saja. Itu sangat mengherankan. Tadi saya dengar silaturahim pagi tadi. Bapak-bapak ada yang dari Cilacap, ada yang dari Gombong, ada yang dari tersentuh oleh hanya mendengar radio. Mendengar radio, pertama tidak suka, tapi lama loh kok pelajarannya kok ya baik, kok cocok sekali. Nah itu namanya dapat pelajaran. Perhatikan ayat-ayat Quran. Akhirnya membaca, selama ini yang saya lakukan ibadah-ibadah yang saya anggap sudah paling benar sendiri, ternyata setelah kita cocokkan dengan tuntunan, tidak ada tuntunannya. Nah itu namanya menggunakan akal sehatnya. Akal sehatnya digunakan, selama ini saya sholat begini, tuntunannya bagaimana? Ternyata tuntunannya enggak ada. Tapi yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, begitu berbeda langsung dimusuhi. Ya. Salatnya beda karo salatnya simbah dhisik. Budune karo simbah dhisik ya beda. Simbah-simbah dulu itu kalau 7 hari nggo wong mati, lah kok cah saiki dienggo wong bayi coba. Balik 180 derajat. 7 dinan iki umume nggo wong mati. Lah kok 7 dinan nggo mbleh wedhus karena ada bayi lahir itu kan aneh kan. Nah, tapi kalau orang menggunakan pikiran sehatnya, dhisik 7 dina tak nggo wong mati iki dasare apa coba? Boleh hadisnya ada enggak? Ayatnya ada enggak? Setelah 7 dina nggo mbleh wedhus karena 7 hari kelahiran bayi, dicari hadisnya ada. Ini pakai hadis, pakai tuntunan Rasulullah. Kalau ini belum ditemukan sampai sekarang. Maka Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, terus kamu uri-uri terus. Nah, itu kita ketemu di situ di Quran. Ya, di kitab Quran. Orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Dulu tidak mengerti, sekarang mengerti, mesti amalannya berubah, berbeda. Ketika belum mengerti, dengan sesudah mengerti, mesti beda.
Karena Allah juga mengatakan hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun, apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Kalau orang mengerti dan tidak mengerti kok sama saja, itu apa gunanya kamu mengerti? Tadi ibu yang dari ngomong tadi pertama kali ya ini sudah, nah setelah mengamalkan begitu akhirnya dibenci masyarakatnya. Lah dibenci karena apa? Dikatakan agama tidak umum. Anggere darane agama ora umum ngono wis susah ya. Padahal Allah mengatakan kalau kamu mengikuti umumnya kuwi jalan sesat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Coba dibaca ulang itu. Ya, surat 16. Al-An'am surat ke-6 116. Surat Al-An'am 116. Itu Quran. Kita enggak ketemu kalau enggak mau cotok, walaupun sampai khatam 10 kali orang bakal ketemu. Tapi karena mempelajari, memahami ayat demi ayat, ketemu ayat itu. Walaupun ayat itu mungkin sudah dibaca khatam berkali-kali. Pemenang bulan Ramadan mesti diwaca tuh khatam ping 3. Ya. Nah ini tapi ora tahu ngerti kuwi. Ya, nek beda karo umume jadi kutuk. Ya, padahal yang kamu baca sebetulnya pengertiannya seperti itu. Coba dibaca. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya nah. Kalau kamu cara beragama kok mengikuti umumnya di muka bumi, kamu mesti sesat dari jalan yang lurus, jalan Allah. Nah, kalau begitu agama Allah itu tidak umum. Ya, memang akan datang suatu zaman orang mengamalkan agama Allah dengan betul akan dikatakan orang tidak umum. Dikatakan orang asing, dikatakan orang nyeleneh. Ya, itu Nabi yang mengatakan. Jadi ketika Islam diamalkan itu seperti tidak dikatakan nyeleneh, seperti ketika Islam baru datang. Islam dari datang dulu menyebarkan agamanya ya katakan nyeleneh. Maka Nabi kita mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam ketika baru datang disebarkan nyeleneh. Ora umum iki. Mosok ngene ora oleh, ngono ora oleh. Mosok mendem ora oleh, zina ora oleh. Wong zinai padha geleme, padha senenge kok ora oleh. Ya. Mendem kok ya ora oleh. Judi padha nganggo duit-duwite dhewe kok ora entuk. Nah, tidak? Nah. Dilarang semua, malah itu yang disukai oleh masyarakat dikatakan Quran rijsun min amali syaiton. Ya, masa mbeleh untuk sesaji, untuk sesajen yang berhala. Berhala itu dianggap Tuhan toh. Sesajen untuk Tuhannya kok enggak boleh. Nah, Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, mabuk itu maksudnya, judi, ya, sesajen, ya, menyembelih untuk berhala, misalnya sesajen, menyembelih hewan untuk saji, dan mengundi nasib. Yang anak panah itu azlam, itu perbuatan keji, perbuatan setan. Jauhilah supaya kamu beruntung. Padahal itu semua jadi kesukaannya. Lah kok suruh meninggalkan? Kan nyeleneh itu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu nanti akan kembali asing lagi seperti ketika baru datang. Ya, orang sudah nyaman-nyaman enak, pendak tanggal suci suro suran, ya, pendak selapanan, pendak pitung sasi meteng tringkepan, itu sudah menjadi kebiasaan. Terus bersih desa dengan sajian selamatan.
Terus sedekah laut, sedekah bumi, udah macam-macam, sur tanah gitu dah. Itu sudah menjadi kebiasaan. Lah kok datang begini? Quran diterangke, padahal Quran ya diwaca sama. Ya memang diwaca, tapi enggak kamu pahami. Ya, maka orang mengamalkan yang itu semua ditinggalkan terus tampak tidak umum. Jadi masyarakat kalau mengamalkan agama yang tidak seperti umumnya dikatakan ini memecah belah. Ora gelem rukun karo tonggo, ora umum. Padahal kalau kamu mengikuti umum kata Allah, kamu tersesat dari jalan Allah. Mengapa begitu? Iyattabi'una ila dhanna. Karena kebanyakan orang-orang beragama itu hanya berdasarkan kira-kira, berprasangka. Padahal agama itu jelas, rujukannya jelas Quran dan sunnahnya, bukan kira-kira. Oh kira-kira begini itu dengan cara begini baik, oh kira-kira ganjarannya sekian, oh kira-kira kalau membaca ini sekian ribu kali ganjarannya sekian, kok mau kira-kira gitu loh. Agama kok kira-kira. Coba tekankan sekali lagi surat Nisa 120 itu yang menerangkan ya. Pahala dari Tuhanmu itu bukan angan-angan itu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya kan? Jadi kalau kamu ingin mendapat pahala, jangan mengangan-angan sendiri terus berbuat ganjarannya dikira-kira dewi. Jadi kalau kamu mendapatkan pahala dari Allah, beramal ingin mendapat pahala, jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Dan angan-angan orang ahli kitab, maksudnya hanya berdasarkan angan-angan, tidak berdasarkan tuntunan. Kalau kita beribadah tidak berdasarkan tuntunan, fahuwa raddun. Kata Nabi ditolak. Menurut angan-angan kita, ganjarannya besar. Itu kan? Bedanya begitu. Maka Quran itu jangan hanya dibaca, tapi dipelajari supaya dapat pelajaran. Setelah dapat pelajaran, beda tentu. Amalia-amalia yang dilakukan ketika belum tahu dan sesudah tahu tentu beda. Nah kalau beda, dianggap tidak umum. Kalau dianggap tidak umum karena mengamalkan agama Islam, harusnya makin yakin. Mudah-mudahan termasuk orang yang berbahagia. Karena Nabi mengatakan, Fatu balil ghuraba, bahagia orang yang asing tadi. Maka sahabat bertanya, wamal ghuraba ya Rasulullah, orang asing kok bahagia itu siapa yang bahagia itu ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat kebaikan ketika rusaknya umat manusia ini. Tengah-tengah orang suka berbuat kerusakan, kok ada orang berbuat kebaikan, mesti asing. Di tengah-tengah orang banyak suka korupsi, kok ini berantas korupsi atau tidak suka, asing. Di tengah-tengah orang suka mengambil hak orang lain, ini nemu saja kok malah diumumkan, asing orang. Ya, orang asing ini. Orang doyan duit ini. Doyan rezeki ini kan, gitu ha? Nah, gitu-gitu. Di lain riwayat, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang asing yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku dipadamkan orang, dimatikan orang. Jadi sunnah Rasulullah itu mulai dimatikan, ditinggalkan, itu ada orang menghidup-hidupkan sunnah, asing kamu nanti. Nah, maka itu kalau kita ingin merubah nasib kita, jadi yang ditanyakan itu sebabnya apa? Sebabnya jauhnya dari Quran. Nah, kalau umat Islam kembali pada Al-Quran lagi, nah, pasti umat Islam itu satu,
Rukun, tidak ada permusuhan sesama muslim, walaupun beda paham, beda pendapat, itu masalah-masalah kecil-kecil saja. Tapi usulnya, pokoknya tidak beda. Kitabnya ya Quran, hanya yang satu mau mempelajari, memahami, yang satu hanya mempelajari, membaca saja. Tidak mengambil pelajaran. Gitu? Tapi kitabnya sama Quran. Nabinya ya sama, Nabi Muhammad SAW. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya sama, Ka'bah, Baitullah Haram, ya dah. Itu sama. Yang beda apa? Kok dadi mungsuhan ini berbeda apa? Aku nek salat nganggo soli kira soli. Aku nek subuh kunut iki ra kunut. Lah kuwi nek wong mati tahlilan iki ora tahlilan. Itu masalah kecil, jangan dipermasalahkan. Ya, kalau terjadi perbedaan-perbedaan begitu lana amaluna walakum, sudah bagimu amalmu, bagiku amalku. Kamu akan bertanggung jawab apa yang kamu amalkan, saya bertanggung jawab apa yang saya amalkan. Masing-masing di hadapan Allah akan mendapat balasan yang sempurna apa yang telah diamalkan. Ya. Tapi hanya beda ini tadi yang kecil-kecil, jangan merusak persaudaraan kita. Kamu Islam, saya Islam, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya. Ya, orang muslim bersaudara. Perkara beda baju, beda jaket, beda warna topinya, tidak usah jadi permasalahannya. Sing seneng nganggo topi putih nganggo putih. Yang suka pakai hitam, aja to, wah sing ileng kuwi ora cara hadis. Ya, sing topi ireng ora cara nabi. Ya. Iki sing putih kuwi apa neh, ya. Nah, kok nek mung olahan kuwi entuke apa? Ya ta? Senang yang suka topi putih silahkan, yang tidak suka tidak apa-apa. Dah, wong itu cuma pakaian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bagusmu, gantengmu, cantikmu, tidak. Kowe ganteng, gagah, cantik itu yang buat tuh Allah. Bukan tahu-tahu tuh bagus dewe, ayu dewe, sing gawe Allah itu. Dan kita tidak pernah minta, tinggal menerima. Tidak pernah minta. Ya. Dan Allah tidak melihat bentuk, penampilan, gambaran dan banyak bentuk itu. Tidak tubuhmu, tidak. Yang dilihat Allah, hatimu dan amalmu. Sekalipun kamu gagah, ganteng, yaudah, seperti Nabi Yusuf. Yaudah. Tapi nek amalmu jelek, hatimu kotor, neraka nanti tempatnya. Ya, sekalipun rupamu banyak orang mengatakan jelek, tapi hatimu bersih, ya, amalmu baik, itu calon penghuni surga. Ya, itu harus dipegang teguh ajaran agama itu. Agama jangan hanya ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan orang lah sudah. Wong dasarnya hanya angan-angan.